warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Kundur Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, segala nikmat, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita yang akan saya pandu sendiri. Berdoa masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan, atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu kegiatan atau aktivitas Bapak Ibu hari ini. Jadi saya memohon sedikit waktu untuk saya menyampaikan diseminasi disiplin positif pada hari ini. Sebelum itu mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Kundur Utara kepada Ibu Endah Rizky Lestari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di cuaca yang cerah ini kita masih diberi kenikmatan yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Kundur Utara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang paparan dari yang disampaikan oleh Ibu Epi Susanti sebagai CGP Angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Jadi untuk itu ini adalah sebagai topik yang memang pembelajaran dari CGP yang memang harus disampaikan untuk kita semua. Jadi dengan adanya pemaparan ini tadi, nanti semoga kedepannya sekolah kita akan memberikan suatu kemajuan bagi anak-anak didik kita. Dan untuk guru penggerak yang sudah ada, tetap memberikan support kepada Ibu Epi Susanti. Sama-sama kita berkolaborasi dalam mengimplementasikan dari budaya positif ini ke anak-anak didik kita, sehingga bisa memajukan sekolah kita SMP Negeri 3 Kundur Utara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini menjadi berkah, menjadi ilmu pengetahuan kita untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Endah atas sambutannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif pada Bapak Ibu semua. Yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Nah, ini merupakan aksi nyata yang harus kami lakukan. Jadi materi ini harus kami sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di satuan pendidikan.
adapun tujuan pertemuan kita pada hari ini, yang pertama memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian yang kedua, penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Nah, ada 6 ya Bapak Ibu, ada 6 aspek yang akan kita bahas. Adapun aspek yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ber-ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya namanya cobalah buka. Nah, di sini mohon Bapak Ibu berpasangan dengan rekan di sebelahnya. Pak Indra mungkin akan evolusi. Ya, Bu Indra boleh bersama Bu Sri ya, Bu Indra. Ayo mohon berdiri Bapak Ibu. Iya, oke. Oh iya, namanya nah. Oke, nah jadi ice breaking cobalah buka ini, Bapak Ibu berbagi tugas dulu, ya. Siapa yang akan mengepal tangannya, kemudian siapa yang bertugas untuk membuka kepalan dari temannya. Oh, Oke, dah berbagi. Nah, siapa yang akan membuka, siapa yang mengepal. Nah, yang mengepal tangan, ya. Baik Bapak Ibu, jadi permainan coba buka ini seperti ini. Iya. Yang mengepal tangan, anggaplah di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang paling berharga yang tidak ingin Bapak Ibu berikan kepada orang lain. Jadi tolong dijaga baik-baik kepalan itu karena ini sangat berharga. Kemudian tugas yang membuka kepalan tangan itu merayu, ya, berusaha semaksimal mungkin dengan segala upaya untuk membuka kepalan tangan itu agar bisa membujuk temannya memberikan barang berharga tersebut, ya, atau sesuatu yang berharga tersebut. Boleh dengan merayu, boleh dengan tawaran, memberikan uang, jadi segala upaya. Boleh juga dengan menggelitik. Nah, ya, jadi boleh. Silakan dilakukan. Nah, baik Bapak Ibu, apakah sudah paham? Baik, kita mulai ya. Siap? Nah, 3, 4, silakan dimulai. Boleh dibujuk rayu temannya. Pemaparan pada hari ini. Jadi dari ice breaking tadi kita belajar pembelajaran yang dapat diambil yaitu diri kita lah sendiri yang bisa mengontrol diri kita, ya, posisi kontrol. Nah, ini berkaitan dengan posisi kontrol. Jadi kita yang punya pilihan apakah mau memberikan atau tidak. Ya, kita bisa saja memberikan, bisa saja tidak. Walaupun kawan itu sudah berusaha, ya, semaksimal mungkin dikritik, ya, dirayu, dikasih uang misalnya, tapi kita yang punya kontrol, kita yang punya pilihan apakah mau memberi atau tidak. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi semua. Nah, selanjutnya dari posisi kontrol tadi, ya,
menurut psikiater dan pendidik William Glazer, ya, dia mengatakan ternyata selama ini kita masih banyak salah paham, ya, atau miskonsepsi. Yang kita rasa guru itu mampu mengontrol murid, ternyata itu hanya ilusi, ya. Yang kita pikir semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga hanya ilusi. Kemudian kita berpikir kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi, ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kita berpikir orang dewasa, ya, memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita di sini guru punya hak untuk memaksa murid, itu hanya ilusi, ya Bapak Ibu. Nah, jadi sejatinya di sini yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Nah, inilah miskonsepsi yang sering terjadi selama ini. Nah, inilah yang harus kita ubah, ya. Paradigma kita harus berubah, Bapak Ibu. Jadi kita harus biasa menerapkan teori kontrol, dan yang mampu mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Nah, ya, bagaimana kita bisa berubah dari paradigma kita yang selama ini stimulus respon, kita melakukan tindakan kemudian muridnya bereaksi seperti itu, kita ubah menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen, ya, bila kita ingin membuat kemajuan, ubahlah sikap atau perilaku kita, ya. Kemudian bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Ubahlah bagaimana kita bisa melihat dunia, bagaimana kita bisa berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma. Nah, jadi stimulus respon tadi menjadi teori kontrol. Jadi kerangka acuan berpikir kita itu harus kita ubah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, itu kesalahan. Tapi di teori kontrol tidak semua perilaku buruk itu kesalahan, ya Bapak Ibu. Semua perilaku kita memiliki tujuan, baik yang positif maupun negatif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak di teori kontrol, ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi di teori kontrol ini menekankan kerjasama atau kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikirnya menang kalah kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, ya, model berpikirnya menang-menang, ya, jadi positif. Nah, seperti itu terkait teori kontrol. Nah, kita akan mempelajari mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kalau dari bahasa Latin itu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin itu menghargai diri sendiri, ya. Namun kenyataannya pada budaya kita disiplin itu selalu saja disalahartikan, ya. Dalam arti di sini kita menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi mendisiplinkan orang lain membuat orang tidak nyaman. Tidak seperti itu, ya Bapak Ibu, tapi itulah budaya yang sering terjadi saat ini. Nah, ini sedikit Ki Hajar Dewantara pernah berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi sangat besar pengaruh disiplin ini terhadap kemerdekaan, harus kuat. Kemudian disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, yang artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, itulah disiplin. Kita memaksa diri kita sekeras-kerasnya dari dalam diri kita sendiri untuk disiplin, ya. Tapi kalau kita tak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, nah, barulah di sini penguasa lain yang harus mendisiplinkan
mendisiplinkan diri kita, orang lain yang harus mendisiplinkan diri kita. Begitu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, kita masuk, kalau tadi kan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa universal? Nah, ini tadi tentang disiplin sudah. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan universal. Nah, nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi tidak melihat suku, agama, latar belakang, ras dan lain-lain, ya. Tapi nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang positif yang dimiliki oleh manusia untuk tujuan yang mulia. Di situ ada beberapa pendapat dari William Glazer dan Diane Gozer, ya, terkait nilai kebajikan universal. William Glazer mengatakan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif, ya. Jadi ada tujuannya. Kemudian Diane Gozer mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dalam dirinya sendiri akan sesuatu, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia tadi, ya. Jadi motivasinya harus intrinsik, harus dalam diri kita sendiri. Nah, kalau di sekolah, ya, nilai-nilai kebajikan universal yang kita tuju, nilai yang kita harapkan ada pada diri murid kita, ya, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid memiliki sikap disiplin, mandiri, bergotong royong, ya, kemudian mereka kreatif dan lainnya. Nah, jadi nilai-nilai universal ini kalau di sekolah kepada murid kita harapkan mereka bisa menuju dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya ada video. Silakan Bapak Ibu amati, lihat, dengarkan bersama video ini, kemudian Bapak Ibu maknai, ya. Bapak Ibu maknai, kemudian Bapak Ibu temukan nilai apa yang terdapat pada video tersebut. Baik, tadi videonya. Nah,
dilihat dan didengar ya Bapak Ibu. Nah, saya mau meminta Bapak Ibu berpendapat. Kira-kira dari video yang Bapak Ibu lihat tadi, apa makna yang tersampaikan ke Bapak Ibu? Kemudian kira-kira apa nilai yang ada dalam diri anak tersebut? Kira-kira siapa yang ingin berpendapat boleh mengangkat tangan? Ya, Bu Ula. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Ula. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Evi Susanti. Bapak Ibu, saya lagi makan. Berdasarkan video yang sama-sama kita lihat tadi, kalau menurut saya banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang bisa diambil dari paparan video di depan tadi. Salah satunya itu pertama kerjasama, kemudian ada gotong royong, kemudian juga ada kepedulian terhadap sesama, saling tolong menolong juga ada di situ. Jadi gini, kita itu ingin mencapai suatu tujuan gitu, nah tapi dengan cara kerjasama, kemudian gotong royong dan juga saling peduli terhadap lingkungan sekitar, juga terhadap sosial kita juga ada di situ. Kemudian keberhasilan itu juga akan tercapai, itu juga akan tercapai kalau kita itu bisa bersama-sama gotong royong, bekerja sama, dan juga saling mendukung dan juga saling menghargai juga ada di situ tadi ya. Seperti itu kalau menurut saya. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Ula. Ya, sudah terjawab ya Bapak Ibu. Betul sekali ya Bu Ula. Nah, jadi apa sih nilai yang berhasil ditanamkan oleh guru terhadap anak itu tadi adalah kepedulian ya. Jadi ada pohon yang tumbang, tak ada satupun yang mau berinisiatif. Sedangkan posisinya pohon itu di jalan raya, banyak orang yang berlalu lalang. Nah, anak ini karena ada nilai pedulinya dalam diri dia ya, jadi dia berusaha. Bagaimana di sini juga ada poin dia tergerak ya untuk melakukan sesuatu, kemudian dia bergerak dan akhirnya mampu menggerakkan orang lain. Nah, disitulah yang kedua yang akan kita bahas, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, teori motivasi itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu dia berbuat sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan sesuatu ya, ada pengaruh-pengaruh yang lain dari luar. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu dia berbuat atau melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu, ada dua teori motivasi perilaku manusia. Sebaiknya Bapak Ibu, apakah kita memiliki motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya, betul sekali. Nah, lanjut. Nah, di sini ada kasus. Nah, saya juga ingin berkolaborasi sama Bapak Ibu. Mari kita menganalisis kasus ini ya. Yang pertama, sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, saat kita hadir mengajar di kelas, ini pendidikan di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Nah, dari kasus pertama ini saya mohon dari unsur pendidik ya Bapak Ibu, kira-kira yang ingin menjawab dipersilakan. Ada siapa kira-kira boleh angkat tangan? Iya, Bapak Susanto. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Evi menjawab dari pertanyaan. Sebagai seorang pendidik hadir tepat waktu dalam menjalankan tugas, apa motivasinya? Secara pribadi saya barangkali akan menjawab kembali pada tugas dan tanggung jawab saya. Yang pertama, kemudian yang kedua,
bahwa memang apa yang kita lakukan ini anggaplah sebagai sebuah amal ibadah sekecil apapun itu. Mungkin itu yang menjadi motivasi saya pribadi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan hak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susanto, luar biasa ya. Berarti Pak Susanto sudah memiliki motivasi intrinsik ya, karena tugas dan tanggung jawab kemudian dijadikan ibadah segala sesuatu perbuatan itu ya. Nah, yang kedua, ya Bapak Ibu, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan kita itu datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru atau tenaga pendidik yang datang terlambat, tidak ada alasan yang menguji ya, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk ke sekolah mengajar murid-murid kita. Baik, dari kasus yang kedua, siapa kira-kira dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Mungkin boleh mengangkat tangan. Iya, Bu Sriati, silakan Bu. Siap. Apa yang atas dulu untuk Bu Sriati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin saya sedikit menjawab. Ini sesuai dengan apa yang ada di hati saya ya Bu Evi. Baik, untuk kasus kedua ini, ya walaupun tidak ada peraturan guru itu harus datang tepat waktu, kemudian tidak ada surat teguran ataupun tidak ada pujian. Nah, karena ini adalah mengajar itu adalah tanggung jawab seorang guru, maka apapun itu bentuknya, maka itu harus saya laksanakan dengan tepat waktu. Karena di awal juga kita sudah siap bahwa untuk menjadi guru itu tugas utama kita adalah mengajar murid-murid kita. Jadi walaupun tanpa ada pujian dan tanpa ada teguran, itu adalah suatu tanggung jawab, maka kita harus laksanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Bu Sriati. Nah, berarti di sini juga dapat kita ambil bahwa guru-guru ataupun SDM yang ada di sekolah kita ini sudah memiliki motivasi intrinsik ya Bapak Ibu dalam melakukan sesuatu. Nah, kita lihat ke kasus ketiga. Menurut kita, dari kedua jenis motivasi, intrinsik dan ekstrinsik, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah kita ini? Apakah intrinsik atau ekstrinsik? Baik, dari kasus yang ketiga, kira-kira siapa dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Ya, boleh sih, silakan Bu. Tepuk tangan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis kasus yang dipaparkan oleh Bu Evi, yaitu motivasi apa ya yang mendasari dari perilaku murid-murid kita yang ada di sekolah kita ini. Nah, menurut saya ya kebanyakan dari murid-murid kita ini masih memiliki motivasi ekstrinsik. Nah, jadi mereka berperilaku menginginkan sesuatu. Nah, jadi dasar dari murid-murid kita itu berperilaku dengan tujuan menginginkan sesuatu. Misalnya ingin diperhatikan gitu ya, ingin dipuji. Nah, itu. Jadi mungkin ini menjadi PR kita bersama sebagai tenaga pendidik, menumbuhkan motivasi dari murid-murid kita ini yang memang benar-benar harus datang dari diri mereka sendiri. Bukan tidak ada ya, tapi ada beberapa, tapi kebanyakan dari murid-murid kita masih memiliki motivasi yang sifatnya dari luar. Nah, gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu Lucy, benar sekali. Jadi bukan tidak ada murid kita yang memang sudah
sudah memiliki motivasi intrinsik, tetapi mayoritas atau lebih banyak yang masih memiliki motivasi ekstrinsik. Ya Bapak Ibu, jadi ini memang betul Bu Lucy PR kita ke depan. Nah, harapan kami, harapan saya pribadi, setelah kita mempelajari ya materi pada hari ini mengenai budaya positif ini, perlahan-lahan kita dapat melakukan perubahan di sekolah kita agar kita mampu menggerakkan murid-murid kita ketika mereka melakukan sesuatu itu memang betul-betul dari dalam diri mereka sendiri yang menginginkannya, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih, motivasi intrinsik itu menuju pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita sudah ada motivasi intrinsik dalam diri kita saat kita melakukan semua kegiatan, semua aktivitas, maka nilai-nilai kebajikan dalam diri kita itu akan diperkuat. Misalnya kita akan menjadi orang yang disiplin, tanggung jawab, ya. Kemudian kalau di sekolah, ya, mungkin ini wali kelas, ya, kita bisa membuat keyakinan kelas. Jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid kita dan menanamkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri mereka, kita bisa memulai dengan membuat keyakinan kelas. Nah, di situ saya pernah melakukannya, ya Bapak Ibu, sewaktu saya sebagai wali kelas. Kami membuat keyakinan kelas bersama. Jadi keyakinan kelas itu dari dua belah pihak yang menginginkannya, sehingga ketika kedua-duanya memang ingin melakukannya, maka mereka akan bersungguh-sungguh. Mereka bukan hanya membuat saja, tetapi dapat menerapkannya di sehari-hari. Nah, selanjutnya, nah ini mengenai dampak pemberian penghargaan. Nah, mungkin dari kita ataupun yang pernah kita lihat, ya, kita pernah melakukan sesuatu itu ataupun kepada murid kita memberikan reward berupa misalnya permen, ya, atau sesuatu sederhana yang pena, buku, seperti itu, ya. Berarti penghargaan. Nah, apakah penghargaan itu baik atau sebaliknya atau seperti apa? Mari kita lihat, ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan, ya, berlaku sama dengan hukuman. Kemudian kalau pemberian penghargaan itu bersifat eksternal, ada faktor ketergantungan. Jadi anak ketika melakukan sesuatu, dia tidak intrinsik, tidak dalam dirinya, tapi dia berharapkan imbalan apa yang kita berikan. Jadi sepertinya boleh, tapi tidak boleh selalu, ya Bapak Ibu, dalam memberikan penghargaan berbentuk barang tadi. Nah, tapi kalau reward tepuk tangan, nah itu biasa, ya. Tapi kalau memberikan sesuatu, nah itu motivasi yang kita latih kepada murid kita itu eksternal, Bapak Ibu, ya. Dia akan ketergantungan, dia akan berbuat sesuatu jika ada hadiah. Nah, seperti itu. Kemudian dampak pemberian penghargaan, ya, kita harus tahu nih sebagai pendidik. Jadi penghargaan itu ada jangka pendek, ada pengaruh jangka panjangnya, ya. Kalau jangka boleh kita lakukan penghargaan, tapi kalau kita menginginkan perilaku murid kita itu tercipta dalam jangka pendek saja, misalnya dalam hari itu dia harus menyelesaikan tugasnya, pada hari itu saja, nah itu boleh dilakukan. Tapi dampak jangka panjangnya itu tadi, dia akan ketergantungan. Dia berharap terus, Pak Ipon, mana nih hadiah apa lagi nih Pak Ipon berikan besok? Besok apa lagi nih yang disiapkan oleh guru untuk kita, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada plus minusnya ketika kita memberikan penghargaan berupa barang ini. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, ya Bapak Ibu. Nah, seperti tadi, motivasi yang ada dalam murid kita yang kita ajarkan itu adalah motivasi ekstrinsik. Itulah mengapa dia tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Nah, contoh, ketika di kelas murid yang mendapat penghargaan itu, ya, bersukacita, berbahagia. Tapi bagaimana dengan perasaan temannya? Bisa jadi dia iri. Nah, itu dapat merusak hubungan. Ya, rasa iri itu akan menimbulkan kecemasan. Nah, jadi disinilah kenapa penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini contoh,
Ada murid yang kita kasih penghargaan, kalau kamu bisa membuat puisi dengan baik, dapat ini. Ada murid yang kita tak kasih apa-apa, ciptakanlah puisi. Anak yang kita kasih imbalan itu dalam menulis puisi, itu pikirannya itu, yes, dapat boneka dari Bu Dian. Jadi dia tak terlalu memikirkan kreativitasnya. Yang ditujunya adalah boneka dari Bu Dian, ya. Tapi anak yang tak tahu, dia tak tahu nih akan mendapatkan apa-apa, ya, tak ada imbalannya. Dia luas, dia kreatif, berpikir seluasnya. Jadi jangan ya mematikan kreativitas. Nah, terakhir, jelas mengurangi motivasi intrinsik, karena anak berbuat ada sesuatu yang ingin dia dapatkan, bukan karena dirinya inginkan. Ya, selanjutnya, nah kita sudah masuk ke restitusi. Ya, restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini restitusi ini kita lakukan ketika kita mendapati murid kita yang bermasalah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian konteks restitusi ini prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita berbicara dua belah pihak bekerja sama mencari solusi bersama. Bukan kita sebagai guru yang menentukan solusinya. Jadi restitusi seperti itu. Kemudian yang keempat, membantu murid kita berpikir tentang tujuan yang mulia, ya, untuk dirinya dan memperlakukan orang lain. Jadi itu restitusi. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi. Ya, restitusi itu dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, ya, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman kamu harus begini untuk menebus kesalahanmu yang itu, ya. Tapi kalau restitusi, dengan restitusi kita belajar dari kesalahan kamu ini, apa yang dapat kamu pelajari, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan, ya, karena kolaboratif tadi, anak merasa dia didengar, jadi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tak bisa memaksa anak dari kesalahan yang ini kamu harus lari, ya, itu paksaan. Tapi tawaran, dari masalah kamu ini kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depan yang lebih baik. Jadi menawari, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi itu menuntun murid kita untuk melihat ke dalam dirinya. Seperti apa sih saya? Ingin jadi orang yang seperti apa saya ke depan? Jadi kita dengan restitusi itu menuntun murid untuk sadar, oh tak bisa seperti ini, mau jadi apa saya? Ya. Kemudian yang selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus bijaksana. Kembali lagi, setiap tindakan baik positif maupun negatif memiliki tujuan, ya Bapak Ibu. Jadi dengan kita merestitusi murid kita, jadi kita mencari anak ini sering malas-malasan, tidur-tiduran, kita jadi perhatikan. Nah, jadi seperti itu kita bisa lebih memahami murid kita dengan restitusi. Selanjutnya, fokus kita itu karakter anak, bukan tindakan anak. Jadi karakternya yang ingin kita bentuk. Selanjutnya, fokus pada solusi, pemecahan masalahnya dampak, ya. Dan terakhir, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang berbuat salah itu tidak merasa terasingkan. Nah, jadi kan kadang suka begini, oh ini karena dia sering berbuat kesalahan, dia sering berkasus, dikucilkan dari kelompoknya. Betul Bapak Ibu? Ada ya seperti itu. Nah, dengan restitusi itu kita bisa mengembalikan dia dengan baik ke kelompoknya. Oke, lanjut. Nih ya, mari kita berpikir. Ini ada 4 kalimat ya yang merupakan tindakan dari guru. Apakah ini hukuman
konsekuensi. Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, mantap sekali, pintar-pintar. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Hukuman. Mari kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, betul ya jawaban dari Bapak Ibu. Jadi hukuman itu sepihak, hukuman itu menyakitkan, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah hal yang harus dia lakukan karena memang kesalahannya. Mencoret ya mengganti, seperti itu. Tapi kalau hukuman ini juga tak ada sangkut pautnya dengan terlambat itu. Dia terlambat, tapi disuruh mencatat 100 kali. Apa hubungan yang mencatat 100 kali dengan terlambat? Ya Bapak Ibu, jadi hukuman itu dia lebih ke menyakitkan, membuat murid merasa tidak nyaman. Nah, lanjut. Nah, ini banyak ya. Hukuman itu kita akan melahirkan identitas gagal kepada murid kita. Nah, jadi dari sini kita belajar sebaiknya bijaksanalah kita. Jangan memberi hukuman, tapi kita disiplinkan mereka dengan konsekuensi atau restitusi. Tapi yang paling tertinggi itu adalah kita mampu ketika kita sudah mampu restitusikan murid-murid kita ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya tidak baik ya, jangan, tapi inilah yang harus kita lakukan supaya nanti menuju identitas sukses kepada murid kita. Jadi saya langsung ke restitusi itu aja ya. Jadi sebaiknya kita inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita ketika restitusi itu, di restitusi itu pilihan. Itu tadi, kita tidak mewajibkan, tidak memaksakan murid, tapi pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Murid mendapatkan penguatan, dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa dipojokkan ya. Kemudian masalah terselesaikan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian sebagai guru ya, ketika restitusi kita bisa menanyakan apa yang kamu yakini ya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita memberikan tawaran kepada murid kita. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, jadi bukan kita yang menetapkan. Kamu tadi tak PR, silakan kamu catat salin 15 kali. Itu kita yang menetapkan ya Bapak Ibu. Sedangkan anak itu tak mau. Lanjut. Dengan restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dia akan merasa berharga. Kemudian restitusi ini berdampak positif pada murid. Apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kita bisa menanyakan. Kembali lagi ke tidak ada manusia yang sempurna. Ada alasan kenapa seseorang berbuat sesuatu, walaupun itu negatif. Ya, kita tanyakan. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, bisa jadi kita tak mengetahui kondisinya Bapak Ibu. Mungkin pada saat itu entah dia terpaksa oleh situasi, ya, sehingga dia berbuat salah begitu ya. Kemudian restitusi ini menuju pada teori kontrol, ya, mendorong disiplin positif. Kemudian konsep diri murid kita akan lebih kuat. Nah, jadi mari bersama-sama hapus hukuman, ya. Nah, kalau konsekuensi ini bolehlah, tapi jangan banyak, ya Bapak Ibu. Tapi hukuman jangan kita lakukan di sekolah kita ini lagi. Ke depan bisa Bapak Ibu? Insya Allah ya, sama-sama kita usahakan. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini saya nih. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Ya, peraturan kelas saja. Nih, kita analisis 2 kalimat ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu mungkin kita akan jawab untuk keselamatan, betul? Nah, kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini waktu corona. Nah, mungkin kita akan menjawab untuk kesehatan dan keselamatan.
nilai kesehatan dan keselamatan inilah ya Bapak Ibu yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, ya. Jadi kenapa keyakinan tidak peraturan? Nah, itulah nilainya. Oke. Kemudian di sini. Nah, nilai kebajikan menekankan pada keyakinan dan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam dengan keyakinan tadi. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang dia tidak tahu maknanya. Ya. Nah, di sini sedikit Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan belajar. Nah, poin pentingnya di sini dalam kita menyusun keyakinan kelas itu sebaiknya kita harus menggunakan kalimat positif. Ya, tidak ada keyakinan kelas Bapak Ibu buat dengan kalimat jangan, tidak, dilarang, harus. Itu merupakan kalimat negatif. Ada unsur paksaan di situ. Jangan, nah, ada unsur paksaan. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor, itu negatif. Konteks ini bisa kita buat sebagai keyakinan kelas, tapi kita buat dalam kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari tadi ya, berjalanlah. Jadi seperti itu, ya. Jangan merusak fasilitas kelas, itu negatif. Nah, positifnya menjaga dan merawat fasilitas kelas bersama. Nah, jadi itu poin penting yang harus kita ketahui dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, yang keempat, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Oke Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar ya. Kemudian saat kita melakukan sesuatu, itu sebenarnya kita memenuhi satu kebutuhan dalam diri kita, satu kebutuhan dasar dalam diri kita yang ingin kita penuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau kebutuhan dasar bertahan hidup ini akan terpenuhi dengan makan, minum, rumah, punya rumah, seperti itu ya. Kemudian itu kebebasan. Nah, kebebasan ini dia ingin berkuasa, ya, bebas. Ingin melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Itu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, kita sebagai manusia melakukan sesuatu, pernah melakukan sesuatu, itu pernah kan kita ada tujuannya untuk merasakan senang, gembira, yang membuat diri kita happy. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya, ini tak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, setiap manusia punya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu kebutuhan dasar juga. Ingin diterima, ingin disayang, ya. Bukan hanya di sekolah, di rumah, ya, dalam interaksi sosial. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini orang yang ingin dia terlihat selalu benar, selalu pintar, selalu di depan. Murid-murid yang seperti itu, dia inginkan kebutuhan dasar yang terpenuhi itu adalah kekuasaan. Nah, kita sudah masuk ke 2 aspek terakhir, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai murid dalam sebagai guru, dalam menghadapi permasalahan murid kita. Nah, ada video Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu perhatikan. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru kembali. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Dari mampu ya Bapak Ibu, ABC. Pagi anak-anak, sekarang PKR kemarin dan akan diajar. Anda berkaki, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji. Kita lanjutkan ke guru B. Anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang akan mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak mengerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuanya betapa kecewanya.
diulang lagi ya. Jadi itu ya maksudnya. Tos dulu dong. Tos dulu dong. Wah, jadi penakut lagi. Apa ya? Kata ini apa ya kecil? Dulu deh. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Dulu deh. Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, gak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan? Nah, baik Bapak Ibu. Jadi video tadi menanyakan 5 posisi kontrol yang sudah dilakoni oleh 5 orang guru. Kita lihat apa saja. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan murid. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Nah, penghukum ini biasanya menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan suruh kamu cuci WC. Ya, itu penghukum. Kemudian hasilnya murid akan memberontak, ya. Dia akan berdendam dan menyalahkan orang lain. Itu kalau kita posisi kita sebagai penghukum. Lanjut. Jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, nah, kita akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, ya, memelas. Kemudian kita akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, ibu dah benar-benar niatkan soal, ya. Kemudian hasilnya menyembunyikan. Akhirnya murid itu karena merasa bersalah tadi, ya, dia akan menyembunyikan kenyataan dan menyangkal, dia akan berbohong untuk menyenangi kita. Berarti lanjut, kalau kita sebagai teman, kita akan membuat alasan, ya, untuk muridnya. Kemudian kita akan berkata, lakukan untuk ibu ya. Nah, ya sudah, nanti bapak bantu bereskan. Aman, tos dulu. Nah, jadi teman seperti itu. Hasilnya tidak baik juga Bapak Ibu. Murid akan ketergantungan. Itu tadi motivasi ekstrinsi. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kalau pemantau ini orangnya mau ilmu pasti saja. Ini kesalahan, ini konsekuensinya. Nah, jadi kalau pemantau itu dia menghitung dan mengukur peraturan yang ada. Anak berbuat salah, kesalahannya itu melanggar peraturan yang mana, keyakinan yang mana. Nah, itulah posisi pemantau. Dia akan bertanya, apa peraturan kita kalau datang terlambat? Nah, seperti itu. Apa konsekuensinya kalau kamu tidak piket? Ya, dia pada peraturan-peraturan. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Nah, kalau pemantau ini, anak akan berbuat kalau diawasi saja. Kalau tak diawasi, dia hilang. Ya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang seharusnya semoga bisa kita lakukan di posisi manajer. Ini posisi yang paling ideal, ya. Kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atas permasalahannya. Kemudian kita akan bertanya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Ya, kalau kita memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu, ya. Hasilnya akan menguatkan watak atau karakter. Nah, sudah masuk ke aspek yang terakhir, segitiga restitusi. Sebelum segitiga restitusi, mari kita ber-ice breaking kembali, ya Bapak Ibu. Sedikit lagi materinya. Ayo Bapak Ibu, mohon berdiri sebentar supaya tenang pulih, ya.
memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, nih dalam menstabilkan identitas, ya bisa kalimat-kalimat ini yang kita sampaikan kepada murid kita ketika kita restitusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kita juga bisa mengatakan, kamu berhak mengatakan begitu. Saya tersinggung Bu, misalnya dia bilang kan, habis dia ngejek-ngejek terus. Nah, kita bisa mengatakan, kamu berhak mengatakan begitu. Mungkin kalau ibu di posisi kamu pun, ibu akan tersinggung. Nah, kemudian, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kata-kata seperti ini Bapak Ibu akan menstabilkan identitas anak-anak kita yang bermasalah tadi. Jadi kalau dia pada saat itu emosi, perasaannya memuncak, ya, dengan kita seperti ini dia akan lebih tenang. Nah, dia merasa ada yang memahaminya. Oke, lanjut. Langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah dia tenang, setelah kita stabilkan identitasnya, kita bisa masuk ke tindakan selanjutnya, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita jangan main hakim. Kita tanya, apa alasannya? Kenapa alasannya dia tidur terus? Nah, akan muncul nanti Bapak Ibu apa penyebabnya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Kemudian yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi validasi tindakan yang salah. Kita benarkan bahwa tindakan dia itu salah, tapi kita tanyakan apa masalah, apa alasannya. Ya Bapak Ibu. Kemudian langkah restitusi yang ketiga adalah kita tanyakan keyakinan. Ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Nah, ini menyangkut ke keyakinan kelas. Jadi dalam menghadapi siswa yang bermasalah itu, tahap terakhir kita tanyakan. Jadi Bapak Ibu, untuk mengatasi permasalahan murid agar tercipta budaya positif di sekolah, itu bukan hanya tugas guru BK di sekolah, tapi kita semua bisa. Maka lakukanlah restitusi ini. Ini Bapak Ibu ada sedikit contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada murid kita di Mas Irawan. Mungkin bisa Bapak Ibu jadikan contoh gitu ya, kalau nanti Bapak Ibu mau merestitusi murid kita. Assalamualaikum Dimas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, kira-kira apakah Dimas sudah tahu kenapa? Kenapa Ibu panggil ke ruangan Ibu pada hari ini? Sudah guru yang mengajar di kelas yang 1 bahwa mengajar Dimas sering tidur-tiduran ya Nak ya? Ketika ya pelajaran. Nah, apakah itu benar? Benar ya? Nah, tak apa-apa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak bicara berbuat salah. Dan di sini tidak akan mencari-cari kesalahan Dimas. Tapi di sini ada Ibu sudah berdiskusi bersama untuk menemukan solusi atas permasalahan Dimas tersebut. Ya. Oke. Kemudian Ibu juga yakin pasti Dimas memiliki alasan kenapa Dimas sering tidur ketika di kelas. Kira-kira apa alasannya? Berarti kamu ada mikir? Berarti Dimas sering tidurnya tak teratur ya, begadang, main HP. Nah, ketika belajar jadinya ini Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dokter kan ya?
Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat bersama praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap anak kita di Mas Irawan. Nah, di sini Bapak Ibu mari kita menyimpulkan ya bahwa budaya positif itu akan terwujud dengan adanya dorongan intrinsik ya dari diri sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Kemudian penerapan budaya positif dilakukan melalui pembiasaan karakter dan pembelajaran yang positif juga. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol diri menuju identitas sukses sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Ya Bapak Ibu. Nah, dari keenam aspek yang kita bahas tadi itu kita terapkan dan mampu nantinya menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ya, bukan hanya restitusi, tapi kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid kita. Kemudian kita harus mengetahui motivasi murid, apakah intrinsik atau ekstrinsik. Kemudian selanjutnya kita juga harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di dalam diri murid kita. Nah, semua hal itu harus kita lakukan agar nantinya tercipta budaya positif di sekolah kita. Jadi budaya positif itu bukan hanya satu program, misalnya 5S, ya Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tapi budaya positif itu penerapan yang kita lakukan keseharian di sekolah kita terhadap murid, yang akhirnya menciptakan iklim belajar yang nyaman, yang aman untuk murid kita. Nah, itulah budaya positif ya Bapak Ibu. Baik, sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, kolaborasinya, waktu Bapak Ibu hari ini yang sudah mendengarkan diseminasi saya terkait budaya positif. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya atau mungkin kekeliruan. Bersama kita belajar agar tercipta budaya positif di sekolah kita ini. Baik, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.